Kita lanjut ke rumus kedua. Pembahasan rumus kedua ini kita akan belajar beberapa hal lagi, yaitu ada average, ada if, ada VLOOKUP, ada average lagi untuk bagian bawah sini ya. Lalu ada max, min, dan sum. Kita mulai dari average yang pertama, yang bagian ini, yang bagian sini ya. Oke. Average pertama, maka kalau average, misalkan ini average, ini deretan dengan ini ya. Kalau mungkin datanya mungkin kalian besok di pekerjaan yang lain punya data yang berbeda, mungkin posisinya beda, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian ingin membuat nilai rata-rata dari nilainya si Dewi ini, dari nilai Windowsnya, Word sampai Excelnya, maka ketik saja sama dengan dulu. Habis itu rumus dari nilai rata-rata, yaitu average. Ketik average, misalkan lagi gini, masih pingin lebih cepat, mungkin kalau ada yang biasanya ngetik sampai average gini baru buka kurung, maka gampang lagi adalah tulis saja average. Kalau sudah ini muncul tanda birunya di average yang bagian pertama, atau boleh digeser-geser gini dengan keyboard, bisa langsung gini aja, langsung setelah itu tekan tombol tab, langsung nanti dia ada buka kurung, dan di sini kita mulai perintahnya si average itu gimana. Nah, kalau average ini ada tulisan number 1, number 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah isi dari yang mau kita tambahkan, atau bukan tambahkan, mohon maaf, yang mau kita hitung rata-ratanya. Maka saya di sini mau ngitung rata-rata dari sini sampai ke sel yang ini. Maka caranya adalah klik tahan dari sini, tarik saja seperti kalian ketika ngeblok itu. Maka setelah itu lepas, dan terakhir tinggal ditutup kurung dan enter. Dapatlah nilai rata-ratanya 77,66 sekian-sekian. Mau semuanya, maka tinggal kalian tarik dari atas sampai ke bawah, begitu. Oke. Lalu lanjut di bagian nilai rata-rata yang bawah. Sama, nilai rata-rata yang bawah, hanya yang membedakan adalah kalian hanya perlu menarik dari atas ke bawah. Misal sudah kita ketik average, maka tarik dari atas sampai ke bawah dan tutup kurung dan enter. Kalau nilai terendah di sini sesuai yang ada di sini ya. Nilai terendah menggunakan rumus max, maka ketik saja sama dengan dan max, buka kurung, tarik dari nilai atas ini sampai ke bawah. Sini ya, sampai sini aja karena kita mau ngitungnya di sini. Habis tutup kurung dan enter. Sama dengan nilai tertinggi, sama dengan nilai tertinggi menggunakan max, sama kayak ketika kalian pakai nilai min tadi alias nyari nilai terendah, maka tarik dari atas sampai bawah dan kalian tutup kurung dan enter. Lalu gimana kita menghitung total keseluruhan? Di sini ada total keseluruhan ya. Maka ketik sama dengan, mungkin kan kita capek nih kalau mau bikin ini, mungkin bisa kan kita mau menjumlahkan dengan sama dengan, klik tabel pertama ditambahin, klik tabel 2 tambahin, klik tabel 3 tambahin. Tapi itu akan makan waktu. Maka kita pakai rumus yang namanya rumus sum kalau orang Inggris ngomongnya. Kalau saya sih sum. Nah, sum. Setelah itu kalau hurufnya masih kecil dan belum keluar buka kurung, maka tekan tombol tab. Dilihat dulu ya sesuai dengan sum. Kalau nanti tiba-tiba ada di sini, maka geser pakai keyboard ke arah yang sum ini dengan tombol arrow. Setelah itu tab. Nah, kita tambahkan dari atas sampai ke bawah dan tutup kurung dan enter. Nah, ini boleh kita tarik satu-satu, atau misalkan kalau ingin cepat dia kalian blok ke empat-empatnya lalu kalian tarik. Duh mas, apa enggak berpengaruh dari yang rumusnya kan beda-beda nih mas, satu average, satu terendah, satu tertinggi, dan satu adalah rumus sum. Kalau kita tarik bareng-bareng berubah enggak nanti? Enggak, insya Allah enggak berubah karena dia sudah sesuai barisannya masing-masing ya. Oke, itu nilai rata-rata, terendah, tertinggi, dan total keseluruhan. Lalu grade ini yang agak susah. Grade itu adalah kita pakai rumus yang namanya if. Di sini ada grade-nya ada sekitar 2, 3, 4, 5. Maka di penulisan grade ini kita pakai logika di mana jika nilai rata-ratanya itu adalah di atas 90, maka dia akan muncul grade A. Nah, dan jika nanti muncul nilainya di atas 80, maka muncul grade B. Dan jika nilainya di sini
di atas 70 maka muncul grade C dan seterusnya. Dan yang terakhir, jika nilainya itu kurang dari 60, kita akan buat dia munculnya grade-nya E. Bagaimana caranya? Kita ketik mulai dari sama dengan dulu, lalu masukkan rumusnya. If di sini, if ini adalah nanti muncul if di sini adalah if yang bertingkat. Jadi di sini kita harus menulis ulang if-nya beberapa kali. Ya. Oke, if, lalu di sini ada bagian yang namanya logical test. Logical test ini adalah di mana kita nulis logikanya. Logika di sini yang mau kita buat adalah kalau tabel ini itu di bawah, di atas nilai 90 dan di atas nilai 80, 70, 60 sesuai munculnya dengan grade yang ada di sini. Maka kita buat yang logika pertama dulu, yaitu jika kotak ini, maka klik kotak ini, dia itu lebih besar sama dengan, nah kalau mau lebih besar sama dengan, ketik lebih besarnya dulu baru sama dengan, lebih besar sama dengan 90, maka kita langsung pindah ke follow if true. Follow if true itu apa, Mas? Follow if true itu bisa dibilang kalau dia itu memang benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu lebih dari 90, nilainya mau muncul apa nih? Maka kalau di sini kita mau munculkan dia bahwasanya adalah A. Maka kalau mau pindah ke follow if true ini, maka tekan tombol titik koma. Sesuaikan dengan versi Office kalian ya. Kadang Office-nya beberapa orang ada yang dia bukan tanda titik koma tapi tandanya pakai koma. Nah, itu biasanya kalau tidak salah bukan yang sesuai dengan Inggris atau region mana gitu, region lain. Nah, maka sesuaikan dengan yang muncul di rumusmu. Terus follow if true sudah, follow if true-nya ketik yang mau kita munculkan, yaitu muncul huruf A. Nah, ketika ngetik sebuah karakter di rumus, maka harus ada tanda petik. Nah, Mas, kenapa Mas kok ada tanda petik? Kalau cuma tanda A, maka dia tidak akan muncul. Karena kalau A itu nanti ketika sudah nulis karakter di sebuah rumus, kita nanti kebukanya malah langsung rumus yang lain juga. Maka kita kalau mau munculkan karakter harus munculkan karakter, ya beda ya. Ketika saya bilang karakter berarti entah itu simbol, entah itu huruf, entah itu apapun itu kecuali angka, maka itu karakter. Tapi kalau saya bilang angka, nanti angka. Lanjut. Munculnya adalah A, lalu tutup petik. Setelah itu disinilah kita pakai if-nya lagi dengan titik koma, ketik if lagi, lalu di tab. Loh Mas, kok nggak ada sama dengannya? Nggak masalah, kita nggak perlu sama dengan lagi karena kita sudah buat sama dengan di awal. Setelah if, maka kita arahkan logikanya tetap di nilai di nilai rata-rata ini atau di kotak G9. Nah, loh, gimana nih Mas? Kok ketutup? Nggak bisa kita arahkan ke G9. Kalau memang nggak bisa kita pencet G9 karena ketutup rumus yang masih kita buat, maka ketik aja sesuai yang ada di sini yang masih warna biru ini, berarti G9. Ketik saja huruf G besar dan 9. Lalu ketik lagi logikanya, lebih besar sama dengan, kita mau apa, lanjut ke 80 karena 90 sudah, maka ketik 80 titik koma untuk melanjut ke bagian nilai jika memang itu di atas 80 dengan B, titik, tanda petik terus B dan tutup petik dan titik koma. Dan ini diulangi terus sampai kita lanjut ke yang bawah. Kayak saya cepat ya, saya lanjutkan dulu sampai ke yang E, nanti agak beda. Nah, lalu if lagi, lalu G9 lagi, lalu lebih besar sama dengan titik, lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda petik C, tutup petik, titik koma, if, terus G9 lagi, G9 lebih besar sama dengan 60, munculnya bakalan kita buat jadi D, tutup petik, buka petik, D dan tutup petik, terus titik koma. Nah, yang terakhir ini, karena semuanya ini sudah selesai, penumpukan itu hanya diperlukan untuk value if true atau nilai yang benarnya. Kalau sudah sisa, di sini akan muncul value. Kalau sudah sisa, sebenarnya di if itu ada bagian
logical test, value if true, dan yang terakhir ada value if false. Nah, value if false ini apa? Value if false ini adalah bagian dimana kalau si G9 ini bukan udah salah atau bukan lebih dari 60, kira-kira kita mau munculin apa? Ya, karena ini deretan sini, saya jelaskannya di sini. Kalau di sini juga di sini tadi, yang di sini tadi kita rubah value if false-nya jadi if lagi. Makanya dia nanti kalau dia nggak muncul 90, maka kita buat logika lagi. Jika if bahwasanya G9 kalau di atas 80 maka B. Nah, kalau dia bukan B alias bukan di 80, maka kita buat logika lagi. G9 di atas 70 maka munculnya C. Begitu lagi lanjut, jika bukan C, bukan B, bukan A, maka if ini G9 ini adalah muncul, jika di atas 60 maka munculnya D. Dan selain itu, maka G9 ini adalah, maka kita buat tanda petik yang itu adalah di bawah 60 tentunya, atau nilai selain dari di atas 90, di atas 80, di atas 70, dan di atas 60. Yang mana berarti kita akan memunculkan ini grade E. Maka tutup dengan grade E, tutup petik. Lalu di sini tutup kurung kalian dengan jumlah yang sama. Di sini ada buka, maksudnya apa? Samakan dengan buka kurung yang kalian buat, ada 1, 2, 3, 4. Maka tutup kurung kalian dengan 4, tutup kurung 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru enter. Muncullah grade C. Maka kita coba tarik apakah benar kalau nilai 79 dia akan tetap C. Benar. Kalau 70 tetap C. Benar. Kalau 65 berarti munculnya di atas 60 yaitu D. Benar. Dan 75 dia akan munculnya C lagi. 76 dia tetap C. 88 dia B. Dan semuanya kita tarik semua. Oke, benar. C, C, B. Begitu. Itu untuk rumus if. Lalu kita ke keterangan untuk rumus grade. Lalu kita ke keterangan. Keterangan kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Nih, kita sudah ada di sini ya. VLOOKUP itu perlu tabel yang namanya tabel bantu. Makanya di sini sudah saya siapkan. Kalau saya bilangnya tabel bantu ya, atau kalau di Excel bilangnya tabel array. Oke. Contoh, kita coba eksekusi keterangan. Contoh, di sini adalah kita akan membuat di mana dia itu kalau munculnya C, maka kita harus patokannya dengan ini. C berarti cukup. Lalu begitu juga kalau munculnya di D, maka nanti munculnya kurang. Dengan patokan apa? Dengan patokannya adalah kotak di sini atau tabel di sini. Oke, kita mulai. Yaitu kita mulai dengan tanda sama dengan, lalu tulis rumusnya yaitu VLOOKUP. Nah, udah tinggal satu kayak gini ya. Ini langsung bisa tekan tombol tab saja. Lookup value. Lookup value adalah sel atau sebuah kotak yang mau kalian pakai. Misalkan di sini ada yang mau kita pakai adalah di sini, sebenarnya ketutupan tadi ya. Kita tekan di sini dulu. Oke, bentar. Sebentar ya. Kita besarkan dikit mungkin. Nah, misalkan sama dengan VLOOKUP. Masih ketutupan. Kalau gitu coba saya ketiknya manual ya supaya tidak langsung ketutupan. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, maka tekan di tabel yang mau kamu pencet. Sebenarnya tabelnya ada di sini ya, kotak atau selnya di sini. Biasanya ketika kalian tekan di sini, kalau dia itu nggak kelihatan kayak gini, biasanya nggak kena. Contoh sebenarnya ya, tuh, maka dia ada di sampingnya. Maka cara kalinya di gimana? Lihat posisinya. Grade ini ada posisinya di H, dan dia ada di angka berapa? Yang grade pertama ini ada di angka 9. Maka silahkan ketik saja H9 ya. Nanti disesuaikan dengan tabel yang kalian buat. Jangan langsung H9 aja. Dilihat dulu grade ini ada di mana ya. Grade ini ada di H. Nah, yang mau saya pindah adalah di tabel yang pertama ini. Berarti dia deretannya dengan angka 9. Maka H9. Habis itu titik koma tabel array. Tabel array ini tadi yang saya bilang adalah tabel bantu kalian. Maka kalau memang tabel bantu, maka kalian blok di sini, atau kalian ya di blok sih. Di blok di sini dari
dari A sampai kurangnya. Ini enggak usah karena ini sudah di merger. Kalau di merger nanti dia error. Sudah, setelah itu jangan lupa karena kita mau tabel bantu ini akan tetap di sini ketika kita tarik, maka tekanlah tombol F4. Atau gampangnya boleh tabel bantunya diberi nama. Contoh, misalkan kita hapus dulu. Cara beri tabel bantu jadi nama lain, kita blok dulu tabelnya. Setelah itu kita ganti namanya di sini. Misalkan ini bantu, maka enter. Nah, sudah, maka kita ketik rumus tadi sama dengan VLOOKUP kotak yang di sini tadi. Kalau memang nggak bisa digeser boleh ya. Misalkan kita ngekliknya di sini nih, terus kita geser pakai keyboard ke atasin boleh. Atau pakai yang tadi ketik aja H berapa misalkan atau G berapa gitu. Di sini tadi H9 maka H9 titik koma untuk pindah ke tabel array, maka langsung tabel arraynya karena sudah diberi nama ketik saja bantu. Di situ titik koma lagi kolom indeks. Nah, kolom indeks ini yang mau kita munculkan. Karena kita patokannya ini dan yang mau kita munculkan adalah bagian sebelah sini, maka kita hitung dulu kolomnya. Kolomnya di sini yang tabel bantu kita punya berapa kolom? Kolom hitungnya dari atas sampai bawah itu ada berapa kolom ya? Kita ngitungnya dari kiri ke kanan ada berapa kolom? Kita punya kolom pertama lalu sama kolom kedua. Baris kolom pertama ini yaitu ABCD, baris kolom kedua adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Maka kita mau munculkan sangat baik, baik, cukup, dan kurang, berarti kita harus memunculkan kolom indeks nomor 2. Setelah itu titik koma, dan di sini ini nanti bisa di sini ada penjelasannya. Jika ini dia itu adalah, kalau saya memahaminya ini kalau true itu hanya untuk yang approximate match dan false itu untuk exact match, maka pakai aja langsung. Kalau saya langsung ke true ya, sama dengan pilih tab atau boleh kalian pilih atas bawahnya ini lalu pilih true, terus tutup kurung dan enter, cukup. Dan kita coba tarik set, aduh kelebihan, dan selesai. Sesuai, kurang itu untuk D, cukup itu untuk C, B itu untuk baik. Itu ya. Ini pun bisa dites, misalkan kita mau ngetes ini kita ganti ya, misalkan kalau memang masih sukses kita ganti A, dia akan muncul sangat baik. Misalkan kita ganti A sangat baik ya. Saya unduh lagi, unduh pakai ini. Oke, begitu teman-teman sekalian dan siswa-siswa sekalian yang berbahagia. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.